Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saja lisan kita sebagai orang beriman memuji dan memuja Allah. Dan semoga saja puji-pujian kita ini ikhlas karena Allah dan juga menjadi penyebab seluruh amal-amal soleh kita bisa diterima olehnya dengan pahala yang sempurna, dosa-dosa kita dimaafkan, dan juga diberikan derajat yang paling tinggi di dunia dan juga di akhirat. Karena kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur yang berarti semua nikmat akan diberikan maksimal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah masih menggerakkan hati kita, langkah kita dimudahkan untuk bisa datang sholat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan juga duduk dalam majelis ilmu bersama-sama. Kita mempelajari lagi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana cukup banyak di antara saudara-saudara kita muslim, jangankan kita bicara majelis ilmu, mungkin sholat maghrib pun mereka lalaikan dengan alasan macet, dengan alasan buru-buru pulang ke rumah, dan berbagai macam indikasi duniawi. Alhamdulillah Allah masih mudahkan kita bergerak untuk bisa mengerjakan amal saleh ini. Dan tentu semua amal saleh akan menggembirakan para pelaksananya pada hari kiamat nanti. Karena amal-amal saleh inilah yang akan meninggikan derajat kita di surga nanti. Maka alhamdulillah atas nikmat ini, tinggal bagaimana kita istiqamah menjaga dengan baik tentang masalah ibadah ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa, pekan pertama, pekan kedua kita akan isi dengan membahas lanjutan dosa-dosa besar. Seingat saya pada malam ini insyaAllah kita sudah membahas atau akan membahas dosa besar ke-195. Dan ini termasuk bahasan yang sudah sangat banyak. Kalau mungkin nomor urutnya saya keliru, mohon maaf, tapi kita memang sudah di atas 190-an dosa-dosa besar. Dan kita masih melanjutkan tema kita, yaitu dalam melalaikan kewajiban-kewajiban. Sudah kita bahas tentang melalaikan amal soleh secara umum, bagaimana dia masuk dalam pelanggaran agama. Juga pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas melalaikan sholat, ya, beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, siksaan yang sangat pedih bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang melalaikan sholatnya. Ini kita bukan membahas orang yang ingkari hukumnya maka jadi kufur. Kita juga bukan membahas orang yang sengaja meninggalkan sholat, karena itu jelas masuk dalam kategori dosa besar. Tapi lebih pekah lagi dari itu, yaitu orang yang lalai sengaja menunda-nunda waktu sholat. Nantilah gampang 10 menit lagi, 20 menit lagi, meeting aja dulu, tidur aja dulu sebentar, masih ada waktu, sampai akhirnya keluar dari waktunya. Ternyata itu juga masuk dalam kategori dosa besar. Melalaikannya, ya. Kalau kita mengerjakan di awal waktu keutamanya sangat besar, maka kalau kita lalaikan, apalagi sampai keluar dari waktunya, walaupun kita tidak pungkiri kewajibannya, tetap masuk dalam kategori dosa besar. Sekarang kita pindah ke rukun Islam yang ketiga, masalah melalaikan zakat. Kita sudah pernah bahas teman-teman sekalian juga bagian daripada dosa besar, yaitu pemungkiran terhadap penunaian zakat. Ini disepakati ulama hukumnya kufur. Orang bilang misalnya nggak ada zakat itu, dia mau hapus, ya, dari syariat Allah SWT, ini kufur. Kalau dia taubat, dia harus syahadat kembali. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil keputusan tegas memerangi para mani'uz zakah, orang-orang suku-suku Arab yang sudah masuk Islam setelah meninggal Nabi SAW. Mereka tidak mau membayar zakat. Lalu beliau memerangi mereka sampai mereka membayar zakat dan taubat, ya. Karena mereka memungkiri kewajibannya, nggak ada, sudah dengan meninggalnya Nabi sudah nggak ada lagi zakat. Maka dianggap kufur. Mereka harus taubat.
Itu contohnya. Tapi kita tidak bahas masalah ini karena ini sudah kita pernah bahas. Juga sama mirip dengan bahasan sholat kemarin, kita juga bukan bahas orang yang tidak mau menunaikan zakat karena enggan, gitu ya, karena enggan, tapi dia tidak pungkiri kewajibannya. Ini juga kategori dosa besar. Sudah pernah kita bahas dulu. Ini masuk bersamaan bahasanya dengan tadi orang yang ingkari kewajiban zakat. Kalau itu tadi sampai kufur, kalau yang kedua tadi adalah dosa besar. Tapi kita mirip dengan bahasan sholat lebih peka. Orang yang melalaikan zakatnya. Dia tidak pungkiri hukumnya. Ya kan? Dia juga ada keinginan untuk bayar zakat. Tapi mirip sholat tadi. Udahlah nanti aja. Sampai akhirnya lewat masa haulnya. Masa penentuan yang harus keluarin zakat. Tanpa punya uzur. Dan bertumpuk bahkan akumulasi sampai sekian tahun. Di sini dia dosa. Dan caranya dia harus taubat nasuha. Dan dia harus membayar akumulasi zakat dia. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah hukumnya. Bagaimana orang kalau punya zakat. Dia lalai sekian tahun dia tidak keluarkan. Sudah 5 tahun. Dan orang itu bertanya langsung di majelis beliau. Lalu sekarang dia mau taubat. Menandakan dia mau taubat berarti dia tahu itu kesalahan. Melalaikan saja. Anggap remeh, udahlah gampang nanti, gitu ya. Lalai namanya. Beda ini ya, lebih ringan daripada 2 hukum yang tadi, tapi ternyata juga dia masuk dalam kategori dosa. Maka kata beliau, rahimahullah, tetap harus taubat nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, plus dia harus tetap menunaikannya. Kalau zakat mal yang biasa dia keluarkan 10.000 rial per tahun, maka diakumulasi, ya, selama dikali 5 tahun berarti 50.000 rial dia harus keluarkan. Itu kalau memang dana dia yang zakat itu sama, setara nilainya. Seperti itulah ya. Tapi bukan pendapat beliau yang kita jadikan sebagai hukum. Tapi hadis ini. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim. Dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi kakeknya adalah sahabat Nabi ya. Dikatakan bahwasanya ditukil bahwasanya Nabi SAW bersabda fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun wala yafruq iblun an hisabiha man a'taha muta'ajjizan ya. Qala Ibnu Ala mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra malih azmatan min azamati Rabbina azza wa jal laisa li ali Muhammadin minha syai'. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, pada setiap 40 unta sa'imah, maksudnya unta yang digembalakan, terdapat zakat 1 unta bintu labun. Ini istilah unta, maksudnya unta yang sudah mencapai 2 tahun umurnya. Ini ada zakat hewan sendiri. Bukan ini yang menjadi inti bahasan kita ya. Tapi kalau ada orang punya peternakan unta, sudah 1 tahun, untanya mencapai 40 ekor, maka dia mengeluarkan zakatnya dari jenis unta itu, bintu labun atau yang sudah umur 2 tahun. Tentu kalau kita bicara masalah zakat unta ini, kalau seseorang punya 5 ekor unta saja, 1 tahun dia ternak, maka sudah harus kena zakat. Walaupun yang dia keluarkan 1 ekor domba. Tapi kalau dia sampai akumulasi sampai 40 ekor, maka dia keluarkan unta di situ ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan unta tidak boleh dipisahkan dari hitungannya. Barang siapa yang membayar zakat karena mengharapkan pahala, nah ini saksi bahasan mulai di sini nih. Barang siapa yang mengeluarkan zakat karena mengharap pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan membayarnya, maka kami akan mengambil zakat tersebut juga mengambil setengah hartanya sebagai kewajiban diantara kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jal, dan keluarga Muhammad tidak berhak sedikit pun dari harta zakat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ahmad dan juga Al-Hakim. Jadi teman-teman sekalian, supaya sedikit kita tambahkan informasi, Hakim di sini perawi hadis ya, atau Bahz bin Hakim tepatnya,
Beliau ini seorang perawi yang memang diperselisihkan oleh para ulama tentang kedudukannya. Ada yang mengatakan, tapi umumnya disepakati hadisnya diambil, dicatat. Tapi ada sebagian yang mengatakan cukup diambil tapi tidak dinukil, tidak disampaikan lagi. Tapi kami tidak akan mengangkat ya, pendapat-pendapat ulama yang berselisih yang mengatakan beliau tidak diterima atau tidak dinukil hadisnya. Tapi kita cukup dengan pendapat tokoh-tokoh hadis seperti Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, ini semua ulama-ulama besar hadis ya, yang menyatakan kalau dia adalah thiqah. Orang ini terpercaya dan bisa diambil hadisnya. Sementara Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in tentu lebih tinggi secara ilmu daripada Ibnu Hibban. Sementara Ibnu Hibban yang sedikit menolak hadis daripada ya orang ini, ya begitu ya. Dan juga Ibnu Katsir mengatakan mayoritas ulama berhujjah dengannya, dan juga dinukil oleh beliau mengatakan seperti Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ali bin Al-Madini, Ibnu Ma'in, Abu Dawud, An-Nasai. Sebagaimana dinukil dari kitab Al-Irsyad, ya, jilid 1 halaman 266. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga menukil sambil mengatakan orang ini adalah saduq, saya bisa dipercaya dan diterima hadisnya. Syekh Abdullah Al-Fauzan atau biasa dikenal dengan Syekh Fauzan mengatakan sanad hadis ini hasan berdasarkan pembahasan ya, sebelumnya tentang Bahz bin Hakim dan dari bapaknya. Mereka berdua adalah perawi yang berderajat saduq. Menukil dari kitab Miftahul Alam, ya, jilid 4 halaman 408. Intinya sebenarnya hadis ini bisa diterima. Hadis ini bisa diterima. Ya, sengaja kami tambahkan manfaat ini karena mungkin siapa tahu setelah kita jelaskan ada di antara antum yang mendengarkan, oh tapi hadis itu tidak diterima. Itu cuma sebagian kecil ulama. Umumnya ulama menerima hadis ini, bahkan mereka mengeluarkan hukum-hukum dari hadis ini. Baik, kita coba korek faidah-faidah dari hadis ini. Faidah pertama tentang masalah adanya zakat hewan. Walaupun yang disebutkan unta ya, ada 3 jenis hewan yang ada zakatnya. Hewan ternak, unta, sapi, dan juga domba atau kambing. Ya, selain daripada ini maksudnya zakatnya dikeluarkan jadi jenis hewan itu sendiri. Kalau ayam, ikan, itik, ini bukan zakat dari jenis hewannya. Tapi nanti dilihat akumulasi harta yang ada dalam pengelolaannya, dihitung dalam harta tabungan kita dan investasi, baru dikeluarkan dalam bentuk zakat mal. Tapi 3 jenis hewan ini, unta, sapi. Sapi ini masuk dalamnya kerbau ya, karena sejenis. Kambing dan domba ini sejenis. Nah kalau ini 3, zakatnya bukan uang, tapi dari jenis hewan itu sendiri. Tentu ada tabelnya, ini khusus untuk hitung-hitungan, saya tidak bahas sekarang. Karena kalau kita mau bahas bab zakat ini panjang sekali. Karena ada zakat harta, masuk dalamnya adalah emas, perak, dan uang, kertas. Ada zakat hewan dari 3 jenis itu. Ada juga zakat pertanian, perkebunan, ya. Itu akan diambil setiap kali panen misalnya. Ada zakat juga harta karun, harta yang tertimbun, yang didapat, gitu ya. Itu langsung dikeluarkan zakatnya. Itu semua ada hitung-hitungan sendiri yang kita sedang bahas sekarang. Kita sedang bahas tentang masalah bagaimana kalau orang kena kewajiban zakat lalu dia berlalai-lalai. Nah seperti itulah. Tapi ini yang kita bisa ambil dari hadis ini, faedah pertama bahwasanya memang ada zakat hewan, ya, tentu ada hitungan sendiri, kami tidak bahas sekarang. Kemudian juga dari hadis ini diambil, ya, ada larangan memisahkan harta yang pada asalnya bercampur dalam rangka menghindari kewajiban zakat. Ini masuk dalam bahasan kita. Ya, contoh misalnya diberikan contoh oleh para ulama, kalau ada orang kan zakat unta itu kalau punya 5 ekor sudah dalam 1 tahun, haul 1 tahun bertahan di peternakan, itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor domba, ya. Nah sekarang kalau ada orang dia untuk menghindari zakat karena dia anggap zakat itu beban bagi dia. Kenapa ada orang enggan membayar zakat, enggan mengeluarkan sedekah? Karena dia anggap itu beban. Nah ini yang perlu kita luruskan ya. Dan diluruskan juga dalam hadis ini tentunya.
Lalu kemudian misal dia sengaja menjelang mau zakat, jatuh tempo, haul. Haul itu kan 1 tahun ikhwah ya. Misalnya Ramadan ke Ramadan. Ini selama Ramadan tahun lalu sampai Ramadan sekarang untanya 5 ekor terus. Bahkan 5, 6 naik begitu ya. Nah pas Ramadan akan datang kalau tetap 5 ekor dia kan harus keluarkan 1 ekor domba kan itu. Nah dia akalin pas Sya'ban 1 ekor disembeli sama dia. Jadi sisa berapa? 4. Supaya tidak kena zakat. Nah ini yang jadi masalah ini. Ini masuk dalam bahasan kita. Orang seperti ini bisa dosa. Kita tidak bahas teman-teman sekalian kalau memang kebetulan ada tamu, dia mau muliakan tamu itu, dia sembeli gitu kan. Karena dia tidak punya sesuatu yang dia bisa hidangkan mungkin. Walaupun di masa sekarang sudah tidak butuh. Dia tinggal beli makanan jadi di restoran selesai. Orang beriman pasti dia bangga kalau dia bisa keluarkan zakat hartanya. Karena itu dia tahu pahala kan gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits ini siapa yang berharap pahala dia akan dapat pahalanya. Jadi nggak boleh diakalin. Ini kalau kita tarik di harta zakat mal juga ini banyak orang buat seperti ini ya. Takut kena zakat 2,5% hartanya. Pas mau tiba Ramadan pergi rekreasi sama keluarganya, keluar negeri terpakai lah. Karena kan uang yang terpakai dari simpanan dan investasi itu akan memotong nilai nanti kan. Misal dia punya uang sudah mencapai 85 gram emas. Tentu antum punya 2 opsi kalau dalam harta ya. Bisa menghitung 85 gram emas. Atau kalau antum mau lebih rendah lagi supaya lebih mudah menghitungnya itu 595 gram perak. Ini lebih rendah nilainya. Kalau emas mungkin 85 gram emas, kalau 1 juta berarti 85 juta. Kalau perak lebih murah, jauh lebih murah, bisa 3 kali lebih murah daripada itu. Maka orang mukmin kalau dia punya sifat wara. Sifat apa? Tahu nggak betul wara? Allahu a'lam. Kata Nabi SAW, wa khairu dinakumul wara. Agama kalian yang paling baik adalah al-wara. Kalau orang sudah sampai pada level wara itu imannya sempurna. Sangat baik. Kata Nabi SAW, agama kalian yang paling baik adalah wara. Apa itu wara? Dia saking pekahnya secara keimanan, jangankan yang haram, yang makruh aja nggak kerjain. Minum berdiri, makan sambil berdiri atau sambil jalan, itu kan makruh. Dia nggak kerjain. Dia betul-betul jaga. Sehingga yang kalau yang makruh aja nggak dikerjain, yang haram pasti dia nggak akan kerjakan. Ya. Ini pernah saya sampaikan teman-teman sekalian di majelis kita. Kalau antum mau supaya meninggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Nanti yang haram tertinggal dengan sendirinya. Karena kita sibuk, yang makruh ini gak boleh makruh, gak mau minum berdiri, makan berdiri, itu kan makruh ya. Tapi antum tidak mau lakukan misalnya. Nah, itu akan membuat antum tidak akan makan dan minum yang haram. Karena yang makruh aja masih gak dosa antum tinggalin, apalagi yang haram, itu namanya wara. Yang sunnah sibuk dikerjakan amal soleh sehingga yang wajib tidak akan terbengkalai, itu namanya wara, sifat wara ya. Nah seperti itulah. Nah orang kalau dahulukan sifat waranya, dia akan memilih bukan lagi nisab emas tapi nisab perak karena inginnya mengeluarkan zakat, bukan malah lari dari zakat itu ya. Ini penting untuk kita titik beratkan karena banyak orang malah sengaja melarikan diri dari zakat. Seakan-akan zakat itu beban bagi dia. Padahal zakat itu adalah pensucian harta. Bisa makna yang lain adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas harta. Secara etimologi solah. Jadi kalau kita faham definisi zakat itu, walaupun secara istilah adalah pengelolaan harta dengan hitungan tertentu di waktu tertentu ya. Tapi dia sebenarnya secara etimologi adalah perbaikan dan pensucian harta itu sendiri. Kalau kita faham ini kita tidak akan lalaikan zakat itu. Karena pendapatan kita dalam 1 tahun. Contoh misalnya kayak kami punya restoran. Tidak mungkin setiap konsumen datang kami tanyakan, uang antum halal nggak? Konsumennya lari. Ya. Kan kita tidak tahu yang makan ini hasil manipulasi kah, hasil pelacuran kah. Kan kita tidak tahu. Mungkin dia habis mencuri di mana, dia datang makan ke restoran kita. Tapi kan kita nggak boleh nanya dalam Islam. Hukumnya hukum zahir. Nampak depan mata, jelas salah baru kita luruskan. Kalau kita nggak tahu jangan korek-korek kesalahan orang kan gitu. Ya, antum keluar dari masjid begini, sudah bubar nih sholat.
Antum nggak punya kewajiban dalam Islam pegang tangannya orang turun dari mall ini. Kamu udah sholat belum? Kamu udah sholat? Gak ada. Kecuali antum lagi jalan sama teman berdua, azan, duduk depan masjid, dia duduk, dia nggak masuk, antum masuk, dia nggak sholat, sampai salam dia nggak sholat. Itu kewajiban antum, amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa nggak sholat akhi? Jelas dia nggak sholat depan mata antum, gitu gak? Kita nggak boleh tajassus, mata-matain orang nggak boleh, kan gitu. Nah ini poin penting untuk kita garis bawahi, ya. Jangan sengaja kita mencari-cari masalah itu. Jadi kalau kita kembali kepada hukum yang sedang kita titik beratkan teman-teman sekalian adalah bagaimana kita lebih peka, memilih nisab yang paling rendah, lalu kita keluarkan zakat kita. Kita lebih menyukai untuk mengeluarkan itu. Karena zakat sendiri adalah pensucian harta. Kalau kita misalnya mengeluarkan zakat, zakat mal itu kan cuma 2,5% ya. Artinya kalau dana antum ada 100 juta, tabungan dan investasi, itu zakatnya setelah 1 tahun, 2,5 juta saja. Untuk apa fungsinya? Pensucian pendapatan dalam 1 tahun. Misal tadi dari penjualan antum baju, makanan, apalah yang antum jual, kan kita tidak tahu uangnya konsumen ini haram atau tidak. Keharamannya itu tetap dia berbau haram. Gitu. Kita terima nih, kita tidak tahu ini haram, tapi tetap berlaku padanya bau haramnya itu karena orang itu pakai uang haram. Karena Allah ingin selamatkan kita, zakatlah pensuciannya. 2,5%. Mungkin dalam 1 tahun itu, dari pendapatan 100 juta, mungkin 50%-nya syubhat. Kita nggak tahu. Orang datang, hasil manipulasi, orang-orang, antum misalnya buat kios, nggak usah restoran, ruang mau makan kecil aja. Ternyata ada orang habis main judi, di pinggir jalan, undi-undian, main kartu, main gaple, tak untung dari judi. Yang menang traktir, uang haram. Masuk ke kios kita makan. Hampir tiap hari makan, banyak banget. Tapi kita nggak tahu kalau dia mau judi. Jangan antum melihat, itu main judi sebentar makan di saya. Jangan. Tapi kita nggak tahu, ini kan jadi masalah ya. Apalagi kalau kita di lokasi yang memang dasarnya banyak maksiat di situ. Ini bahaya sekali. Ada pelacur, ada ini, ada itu. Mereka datang makan, ini jadi masalah. Nah, luar biasa nih. Kalau misal 100 juta itu ternyata 50%-nya syubhat. Itu 50 juta. Antum hanya keluarkan 2,5 juta. Bersih semua itu. Kenapa orang lari dari zakat? Zakat itu fungsinya bagus kan gitu. Justru harus kita bangga. Tidak ada perbedaan secara hukum teman-teman sekalian antara zakat sama sholat. Sama. Makanya Allah selalu bilang wa aqimus sholah wa atuz zakah. Selalu disamakan. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dua-duanya. Dan Abu Bakar mengatakan, saya akan perangi yang memisahkan antara sholat sama zakat. Nggak bisa. Jadi apalagi ringan sekali ya. Rukun Islam ini ringan. Sholat 5 waktu. Subuh cuma 2 rakaat. Duhur, asar, isya cuma 4 rakaat. Maghrib cuma 3 rakaat. 10 menit selesai. Apanya yang susah? Absensi kepada Allah kan? Azan sholat. Ya Allah ampuni, ya Allah berkahi. Kenapa gak mau sholat? Sisanya kalau kita ambil 10 menit setiap sholat itu, kali 5 berarti 50 menit. Antum masih punya waktu 23 jam plus 10 menit aktivitas yang lain. Tapi ini pembersihan dosa, peninggian derajat, penyelamatan untuk di akhirat. Kenapa gak sholat? Sama zakat. Zakat setahun sekali. Haulnya 1 tahun. Tidak dikeluarin sebelum 1 tahun. Ya. Dan harus bertahan dalam 1 tahun nisab yang sama. 85 gram emas atau 595 gram perak. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-12 sama semuanya. Standarnya 85 gram emas atau 595 gram perak sama semua. Nggak pernah turun. Maka baru keluar 2,5%. Ya. Tapi ringannya zakat itu ya, sudah setahun sekali. Kalau di bulan ke-6 nisab antum turun. Bukan disengaja, bukan diakal-akalin kayak tadi kita kasih contoh. Benar-benar anak antum sakit, antum rugi usaha, turun tiba-tiba nisabnya. Di bulan ke-6, tadinya sudah 85 gram emas, terus sampai bulan ke-5, bulan ke-6 bangkrut usaha, terlilit utang, masuk rumah sakit, turun harta kita jadi sisa 80 gram atau sisa 70 gram emas. Itu haulnya batal. Haulnya batal. Kapan dihitung haul baru? Haul baru misalnya anggap bulan depannya, bulan ke-7-nya baru naik lagi
Harta antum 85 gram emas. Nah itu baru dihitung bulan pertama lagi. 12 bulan ke depan. Itu ringan sekali zakat itu kan. Karena bukan berarti harus pokoknya 12 bulan keluarin zakat. Enggak. Harus ada standar nisab yang bertahan 12 bulan. Coba bayangkan. Itu kan ringan. Dan dia membersihkan harta tersebut. Lalu kenapa tidak lakukan? Puasa Ramadan setahun sekali. 11 bulan cuma ada puasa sunnah. Kita makan, minum, ya panas, dingin, pedas, asin, luar biasa. Gitu kan? Apalagi kita di Indonesia sudah jam 11 malam, masih nasi goreng, masih goreng. Wah luar biasa yang berat-berat. 1 tahun disuruh servis nih, servis dulu nih, kurangin makanan. Kan itu. Ramadan bagus buat kesehatan, nanti kita bahas ya akan datang itu. Masalah melalaikan Ramadan, itu ada bahasan sendiri nanti kan. Itu juga dengan haji. Haji sekali seumur hidup. Bukan tiap tahun, ada rezeki silakan. Tapi yang wajibnya, yang mampu sekali seumur hidup. Betul ringan sekali rukun Islam. Kerjakan itu masuk surga. Kan gitu, kita sudah pernah sampaikan hadis itu ya. Dimana ada pernah orang mengatakan sebelum masuk Islam, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Datang ke masjid. Masa itu orang tidak ada foto, tidak ada kamera. Jadi dia tidak tahu muka Nabi Muhammad seperti apa. Datang ke masjid, siapa kalian yang namanya Muhammad? Kata orang Badui ini. Kata Nabi SAW, saya. Begitu dia lihat, dia mengatakan, saya ingin tanya kepada anda, boleh? Kata Nabi SAW, boleh. Dia bilang, siapa yang ciptakan, siapa yang tinggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Siapa yang hamparkan bumi? Allah. Siapa yang tancapin gunung-gunung? Allah. Orang ini, Nabi lagi ittika, lagi taruh siku beliau di tanah, kakinya ngelonjor. Biasanya Nabi lagi santai sama sahabat. Waktu orang ini mengucapkan kata-kata yang akan saya ucapkan sekarang, Nabi saking kagetnya lagi ittika duduk langsung. Dia bilang, saya tanya anda atas nama Allah yang tinggikan langit, yang hamparkan bumi, yang tancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutus anda kepada kami? Benar gak ini anda Nabi? Gitu lah. Nabi lagi santai duduk langsung. Nabi serius menjawab mengatakan iya. Gak ada keraguan. Memang utusan Allah. Saya tanya lagi atas nama Allah yang tinggikan langit, hamparkan bumi, tancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami sholat 5 waktu sehari? Iya, kata Nabi. Tanya lagi, atas nama Allah yang tinggikan langit, menghamparkan bumi, tancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan anda untuk kami, orang-orang mampu kami, orang kaya, mengeluarkan hartanya, zakat, setahun sekali kepada orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, tancapkan gunung. Saya mau tanya, apakah Allah perintahkan anda untuk memerintahkan kepada kami puasa setahun sebulan, Ramadan? Iya, kata Nabi SAW. Rukun Islam saja. Saya tanya lagi atas nama Allah yang tinggikan langit, hamparkan bumi, tancapkan gunung. Apakah Allah perintahkan kepada kami untuk kami haji sekali seumur hidup ke Baitullah? Kata Nabi SAW, iya. Kata orang itu, kalau saya lakukan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Langsung orang itu syahadat. Masuk Islam. Lalu dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya tidak mau tambah, tidak kurang. Itu aja saya kerjain. Kalau itu saja ringan, udah saya sampai mati mau ini aja. Gak usah lebih dari itu. Orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Rukun Islam. Jadi kalau antum sholat sunnah, sedekah, puasa sunnah itu semua tambahan. Berarti lebih tinggi derajatnya di surga gitu kan. Itu bicara tentang rukun Islam, jadi gak boleh dianggap remeh. Harusnya kita gembira dengan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengeluarkan zakat tulus dari hatinya, dia akan dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka tidak dapat pahala. Ini faedah dari hadis. Yang kedua tentunya. Kemudian faedah yang ketiga, tentu di sini juga ada menarik di faedah kedua ini, ya, tentang masalah orang keluarkan dengan tulus hatinya itu. Pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan siapa saja yang mengeluarkan zakat dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, maka baginya pahala. Di dalam hadis terdapat motivasi kepada orang-orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan zakat dengan kerelaan hati. Kerelaan hati mengharapkan pahala dari Allah dengan gembira dan bahagia. Justru dia bangga bisa zakat. Dia tidak menganggap zakat sebagai beban atau denda, hukuman atau kerugian. Bahkan sebaliknya, zakat adalah sebagai penambahan, pengembangan, pensucian dan keberkahan. Kalaulah tidak ada kewajiban zakat, maka tidak akan ada keberkahan dalam harta. Maka hatinya pun rela mengeluarkan zakat dan mengharapkan pahala di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Faedah ketiga dari hadis ini juga menjadi saksi bahasan kita, bahwasanya dalam hadis tadi terdapat dalil. Ini kata Syekh Saleh Al-Fauzan juga, terdapat dalil bahwasanya penguasa boleh mengambil zakat secara paksa dari orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan ini ijma' ulama, disepakati oleh para ulama. Jika ada orang mampu, dia nggak mau keluarin zakat, ya sudah jelas dia sudah sampai haul, sampai nisab. Ini berarti kalau ada pemerintah pakai sistem Islam, ini harus pengawasan terhadap orang-orang kaya, sehingga ditahu ini ada zakat. Jadi ingatkan, keluarin zakat. Silakan, kayak di negara kita Masya Allah dimudahkan sekali ya. Boleh ke Basnas, boleh ke pemerintah, boleh juga ke lembaga-lembaga ya sosial yang swasta yang punya izin resmi, silakan. Gak ada masalah. Boleh juga kita keluarkan sendiri, dibebaskan. Tapi kalau pemerintah mewajibkan semua zakat harus ke pemerintah, itu hak pemerintah. Dan kalau ada orang yang ketahuan punya kemampuan, ternyata dia tidak mau keluarin zakat, dalam hadis ini diambil faedah, boleh pemerintah mengambil secara paksa, keluarin zakatnya. Gitu kan? Diambil secara paksa. Dan luar biasa dalam hadis ini apa? Bolehnya ditambah sebagai takzir. Tadi itu kayak hukuman ya, setengah dari hartanya. Walaupun masih khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan cukup diambil zakatnya. Misalnya zakatnya dia 100 juta. Itu adalah yang diambil, dipaksa dikeluarkan untuk menyelamatkan dia di akhirat. Lalu dikelolalah oleh pemerintah, diberikan kepada salah satu dari 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran penerima zakat. Ada juga yang mengatakan diambil zakat yang dikeluarkan ditambah setengah dari nilai zakat itu. Misalnya 100 juta ditambah 50 juta. 50 juta ini bukan dari zakat, tapi sebagai hukuman takzir, karena dia nggak mau, dia lalaikan zakatnya, ditambah 100 juta tambah 50, 100 juta zakat, 50 dari harta dia yang lain. Itu boleh. Dari hadis ini diambil begitu, ya. Makanya kata Nabi SAW, kami akan mengambil harta zakat tersebut dan setengah dari hartanya sebagai kewajiban dari Tuhan kami. Kenapa dia nggak mau keluarin zakat? Kan gitu. Itu penting sekali ya. Kemudian juga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh diambil setengah hartanya plus ya, diambil zakatnya dan diambil setengah hartanya yang lain. Ya. Atau diganti sesuai dengan maslahat. Ya. Maslahatnya, misalnya pemerintah melihat maslahatnya nggak usah diambil hartanya tapi dipenjarain aja. Ambil zakatnya 100 juta, sisanya itu bukan hukuman harta, tapi dipenjara, misalnya. Atau ditutup izin usahanya setahun. Nah, seperti itu. Itu juga bisa. Tapi berkisar di sini nih. Berarti ada hukuman kan? Nah, hukuman dan ini datang, kenapa? Karena itu dosa. Karena itu adalah dosa. Gitu ya. Ini penting untuk digarisbawahi. Makanya Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalam buku beliau Ta'sil Iman jadi 3 halaman 111, ini semua saya langsung terjemahkan saja. Kata beliau, adapun orang yang enggan membayar zakat, wajib bagi ulil amr, pemerintah, untuk mengambilnya secara paksa. Karena zakat adalah kewajiban atasnya. Jika dia enggan mengeluarkan zakat karena pelit, maka ulil amr ya boleh melakukan tindakan atau intervensi dan mengambilnya secara paksa. Ketika sebagian orang menolak membayar zakat pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka beliau dan para sahabat lain memerangi mereka dan memaksa mereka untuk membayar zakat tersebut. Jadi jelas sekali bagaimana dalilnya bahwasanya ulama berbicara panjang lebar tentang masalah zakat ini, orang yang tidak mau menunaikannya. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Baik, kita coba lihat teman-teman sekalian, seperti apa sih, kenapa zakat begitu dahsyat itu ya ancamannya? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya, ini dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, menguatkan bahasan kita. Dari tadi hadis itu cukup banyak bahasan ulama hadis tentang faedah-faedahnya. Saya cuma ambil faedah yang paling dominan karena berhubungan dengan saksi bahasan kita.
Dalam surah Taubah ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah wabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, uang masuk dalam emas dan perak ya, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar, ditempelkan pada dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kembali ke dasar dulu. Teman-teman sekalian, apapun yang berhubungan dengan kita, jiwa kita, harta kita, semuanya, pasangan kita, anak-anak kita, semuanya ini adalah miliknya siapa? Allah. Itu dasar sekali itu ya. Dan Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita bisa mendapatkan harta, itu mewajibkan atas kita. Di harta itu ada hak orang lain. Bedakan antara kita sebagai seorang muslim dengan orang-orang kapitalis. Mereka bekerja, mereka anggap ini hartaku. Ingat, hati-hati dengan bahasa-bahasa begini ya. Paling bagus kalau antum ada kelebihan harta, apa saja, mobil, kendaraan misalnya, rumah. Ini rumahnya ya, ya ini yang Allah amanahkan. Ini mobil Anda, ya ini mobil yang Allah amanahkan. Memang bukan punya kita, terbukti kita cuma pakai fasilitas sampai kita meninggal ya. Habis meninggal pindah tangan. Bukan punya kita lagi. Tidak ada kepemilikan abadi di dunia. Hati itu semua milik Allah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Allah katakan kita dalam surah Maryam. Ya, milik Allah semuanya ini di alam semesta ini. Kita coba dikasih sementara. Gak ada kepemilikan abadi. Beda kalau masuk surga memang Allah kasih abadi. Karena Allah kekalkan Al-Quran selalu dihubungkan dengan firmannya khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Sekali dapat istana itu, sekali dapat pasangan hidup itu, sekali dapat fasilitas itu, selamanya milik kita. Allah kasih begitu. Tapi di dunia sementara. Ya. Oleh karena itu teman-teman fahami. Pendapatan kita ada hak orang lain di situ. Walaupun kita yang bekerja. Istri punya hak, anak punya hak, pembantu punya hak, pekerja punya hak, orang-orang miskin punya hak, bukan punya kita sendiri. Luar biasanya dalam Islam, kalau kita faham ini, kita boleh nikmati harta tersebut, kita bagi kepada pemilik hak-hak tersebut, maka Allah akan berkahi dan datangkan tambahannya. Nah gitu. Tapi kalau kita pelit, kita perhitungan, maka ini bisa masuk dalam kategori dosa besar, dan juga kita menggalekan hak-haknya orang. Kata Nabi SAW tentang masalah nafkah misalnya. Istri, anak-anak dibengkalikan, tidak mau peduli bagaimana makan mereka, tempat tinggal mereka, keamanan mereka, kesehatan mereka, kita nggak peduli. Nabi SAW mengatakan, kafalil mari ithman ayyudayyi'ah mayyakutu. Sungguh berat hukuman bagi seseorang yang melalaikan kewajiban nafkahnya. Gak mau peduli. Kasus Hindun radhiyallahu anha yang mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang pelitnya Abu Sufyan. Setelah keduanya masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit. Gak mau memberikan saya apa-apa. Gak mau tahu saya sama anak-anak saya makan dari mana. Pokoknya maunya tahu datang ke rumah selesai dilayani. Ini orang yang pelit, apa yang harus saya lakukan? Boleh gak saya ambil sebagian hartanya diam-diam? Di saat suami posisinya seperti ini ya. Ingat akhwat, saya sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan setelah saya sampaikan ini langsung buka dompet suami atau ambil ATM-nya, dianggap halal, bukan. Kalau posisi suami Anda seperti Abu Sufyan, nggak mau tahu Anda makan dari mana, minum dari mana, itu beda. Ya, begitu riwayatnya. Maka kata Nabi SAW, ambillah dari hartanya secukupnya, hanya kebutuhanmu saja di hari itu, ya, bukan ditumpuk untuk 1 bulan, 1 tahun, tidak. Karena kewajiban nafkah suami sifatnya harian. Ya, pernah kita jelaskan, bukan bulanan. Kalau ada suami kasih nafkah awal bulan sampai akhir bulan, ini luar biasa suaminya, dermawan banget ini ya. Suami begini harusnya dihormati sekali sama istrinya gitu ya. Karena kalau pertengahan bulan ajalnya datang, 2 pekan yang kedepannya sudah tambahan itu. Karena bukan kewajiban, orang sudah mati masa masih kasih nafkah, kan tidak mungkin. Kan gitu. Maka kata Nabi SAW, ambil dari hartanya secukupnya yang kamu butuhkan.
Ya, dan tidak boleh berbuat zalim. Karena ambil lebih berarti mencuri. Ya. Masalah mencuri dengan mengambil hak ini pekah sekali, sensitif. Lebih sedikit saja dari kebutuhannya sudah nggak boleh gitu ya. Itu contohnya. Jadi luar biasa. Jadi hak-hak orang lain ada. Hak orang tua kita, hak kerabat kita. Bagaimana dimotivasi kalau kita berikan sedekah kepada kerabat kita, maka kita dapat pahala 2, sedekahnya dan hak kekerabatannya gitu kan. Orang-orang miskin di sekitar kita, kata Nabi SAW, innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin kalian. Antum tidak boleh alergi lihat orang miskin tuh. Begitu antum lihat senyum, justru ini sumber rezeki antum. Antum tahu di mana tempat investasi yang paling menguntungkan? Bukan di Tamrin dan Sudirman. Bukan di perusahaan-perusahaan besar. Itu pemikiran sebatas orang kapitalis. Bukan tidak boleh investasi di perusahaan besar, miliki saham di sana. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi kalau antum tahu secara ketakwaan mana investasi terbesar, tetangga antum yang miskin tuh. Kerabat antum yang miskin itu investasi. Antum kasih, Rabbul Izza wal Jalal, Allah akan memberikan rezeki. Ya memang begitu sumber. Makin banyak kita sedekah, maka makin luar biasa. Ya, sumber kekayaan akan datang dari zat yang maha kaya. Ini resep paling sederhana. Itu tadi ayat Al-Quran. Sementara dalam hadis Nabi SAW ancaman tentang orang yang melalaikan zakatnya adalah hadis yang masyhur, hadis Bukhari. Di mana baginda Nabi SAW mengatakan, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakata. Siapa yang Allah karuniahi harta dan dia tidak menunaikan zakatnya, mustilalahu maluhu syuja'an aqra. Maka hartanya itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ya. Itu seperti seekor ular jantan yang bertanduk, lahu zabibatan, memiliki 2 taring yang sangat tajam. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, yang ular itu akan melilit orang ini pada hari kiamat, dari kakinya terus sampai ke lehernya, kepala ular itu di atas kepala dia. Ya, seperti begitu dahsyatnya harta itu berubah jadi ular. Dalam riwayat lain itu, ya, yang bagian kepalanya kulitnya terkelupas karena kerasnya bisa yang ada pada ular itu. Lalu kemudian Allah mengizinkan ular itu, ya, berbicara. Ya. Dikatakan dulu, ya'khudhu bilihzamataihi, yakni shidqaihi. Ular itu kemudian, ya, mulai memakannya dengan kedua rahannya atau dengan kedua mulutnya, mulai matok-matok kepalanya orang itu, ya. Tsumma yaqul, sambil ular itu bicara, Allah izinkan bicara, ana maluk atau ana maluk, aku adalah hartamu, ana kanzuk, aku adalah harta simpananmu. Tsumma tala, kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu, perhitungan untuk mengeluarkan zakatnya, itu baik buat mereka. Sungguhnya kebakhilan itu justru buruk buat mereka. Harta mereka yang bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di leher mereka pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu ketahui. Ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kemudian dalam riwayat yang lain, tentu kalau kita ingin baca hadisnya cukup banyak ya. Tapi saya berharap hadis ini sudah cukup menyentuh hati kita sehingga kita jangan lalaikan kewajiban zakat ini, terutama bagi yang punya kemampuan, ya. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, ma min sahibin dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati saffahat, ya, atau suffihat tepatnya, lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana hatta yuqda bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Siapa saja yang memiliki emas dan perak, banyak orang sekarang investasi emas. Saya dengar isu begitu, daripada nabung uang rupiah atau uang kertas, maka lebih baik emas, itu hak mereka. Tapi apa kata Nabi SAW? Siapa yang memiliki emas dan perak, tapi dia tidak mau membayar zakatnya, niscaya di hari kiamat akan dibuatkan setrika api untuknya, yang dinyalakan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut mereka.
dahi mereka dan punggung mereka. Setiap kali setrika dari lempengan emas dan perak itu dingin, maka akan dipanaskan kembali lalu disetrikakan kembali kepadanya setiap hari. Di mana hari itu di akhirat terhitung sama dengan 50.000 tahun. Ya. Hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah dilihat jalannya ke surga atau ke neraka. Nah ini luar biasa itu ya. Bagaimana hukuman yang sangat berat ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus memahami kalau menunaikan zakat adalah ibadah yang sangat besar pahalanya ya, dan akan mendatangkan banyak manfaat dan keberkahan dalam harta. Jangan benci zakat dan sedekah itu karena dia justru kebaikan. Dan ketahuilah pemilik harta sebenarnya adalah Allah, dititipkan pada kita. Kita boleh nikmati dan kita keluarkan. Sebagai penutup saya ingatkan kembali bagaimana para sahabat Nabi. Kalau antum review kembali, mengingat bagaimana kita menceritakan tentang Abu Bakar dengan kekayaannya, Utsman bin Affan dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Ubadah. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Pada saat mereka meninggal, gudang-gudang harta mereka penuh, melimpah dengan harta. Itu teman-teman bukan dari hasil tabungan. Karena mereka begitu lihat gudangnya penuh, pasti disedekahin. Sudah pernah kita sebutkan kisah Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 jamiah surga. Begitu datang berpeti-peti keuntungan, gelisah, emas semua. Mungkin kalau kita justru tidak bisa tidur karena bangganya. Dia nggak bisa tidur karena ketakutan. Gelisah. Berpeti-peti emas semua. Ini banyak sekali nih kalau sekarang gitu ya. Maka istrinya tanya, kenapa Anda tidak pernah gelisah begini? Dia bilang, saya gelisah. Gak pernah kita dapat keuntungan seperti ini. Kalau tiba-tiba meninggal ini bagaimana pertanggungjawab depan Allah? Istrinya sangat soleha. Bukan kayak yang sekarang banyak hidup ya. Bukan semuanya, tapi sebagian. Begitu lihat suaminya untung, udah gampang saya ngabisin. Enggak. Dia mengatakan, kenapa Anda pusing? Ayo kita sedekahin. Suami istri berdua begadang habisin itu. Dikumpul-kumpul dihabisin. Sebagian riwayat menyebutkan ditanya kepada budaknya. Kira-kira berapa yang dibagi waktu itu? 600 seingat saya 600 dinar emas. Itu banyak sekali. Mungkin kalau sekarang sudah puluhan miliar ya. Dihabisin semua pada malam itu. Baru dia tenang. Begitu. Banyak sekali antara mereka butuh habisin harta. Besok datang lagi keuntungan. Jadi di dunia selama mereka hidup mereka pakai kebutuhannya. Mereka bantu orang lain sehingga bisa meraih hati manusia. Juga mendapat pahala melimpah. Pada saat mereka mau meninggal Allah penuhkan kembali gudang mereka untuk jadi warisan. Semua dapat. Beda sekali dengan kapitalis yang sibuk numpukin hartanya. Karena bagi mereka menabung pangkal kaya. Beda sama kita. Kita sedekah. Pangkal kaya ini nggak bisa ketemu ini antara langit sama bumi. Ini pelit, ini dermawan gitu kan. Ini keluarin, ini simpan, nggak bisa ketemu. Maka ini adalah tabung sehingga pada saat meninggal habis dipakai oleh ahli warisnya. Nggak ada manfaat sama dia kecuali kecil. Tapi yang ini manfaatnya besar buat dia, buat orang lain, pahalanya melimpah dan nilai yang dia sedekahin akan dibawa di timbangan amal pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau punya harta boleh dinikmati selama halal, tapi jangan lupa hak orang lain di situ. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.